hadir. Saya akan share screen ya. Jadi saya akan jelaskan template eh, proposal yang akan dikerjakan nanti. Sudah muncul ya? Bapak. Ya. Nah, jadi di halaman pertama ini nanti saya kasih juga template-nya. Sistematika proposalnya nanti ini dihapus. Ini judulnya tulis di sini ya. Kemudian ada proposal skripsi. Untuk sementara ini bisa diganti diajukan untuk memenuhi syarat atau memenuhi salah satu tugas mata kuliah metode penelitian ya. Nah, kalau ini nanti bisa diganti diajukan untuk mengikuti seminar proposal skripsi. Dan ada logo UPI, kasih nama, kasih name, ini udah dibuatkan, nanti tinggal diganti 2023. Halaman pertama, kemudian halaman berikutnya ada lembar pengesahan. Nah, ini tuh digunakan kalau nanti untuk seminar proposal ya. Kalau untuk mata kuliah saya ini nggak usah ada, nggak apa-apa karena nanti tidak ada proses bimbingan dengan pendamping ya. Jadi ini nggak ada. Kemudian nanti daftar isi langsung pakai heading-heading supaya otomatis. Nah, selanjutnya di uh, bagian isi ya. Pertama judulnya ditulis lagi pakai numbering A ya. Jadi nggak pakai bab ya. Jadi kalau di proposal tidak ada bab 1, 2, 3. Jadi pakai yang ini dulu. Jadi A judul proposal, kemudian B-nya latar belakang. Latar belakang dulu sudah saya jelaskan. Ini isinya adalah landasan-landasan ya. Atau alasan mengapa penelitiannya harus dilakukan. Landasan yuridis, landasan empiris, landasan teoritis, kemudian isinya ya ini tuh baru terkait dengan masalah ya, terkait dengan masalah kasih tahu landasan yuridisnya, teoritis dan empiris, kemudian cari alternatif solusi, alternatif solusi, kemudian pilih satu yang diasumsikan paling tepat atau ya diduga adalah solusi yang tepat. Nah, ini juga disertai landasan yuridisnya jika ada. Kemudian teoritis, kenapa memilih alternatif itu, dan empiris. Nanti di akhirnya dengan demikian, bla bla bla, judul penelitian yang lain. Kemudian di sini ada identifikasi dan rumusan masalah. Nah, yang ini sebenarnya opsional ya. Jadi ada yang nulisnya batasan, ada yang nulisnya identifikasi. Identifikasi kalau mau diperjelas, misalnya dari sini ya, dari apa yang diuraikan di latar belakang, di sini ini tuh identifikasi itu berarti ringkasannya. Ringkasan. Kemudian rumusan masalahnya sudah saya jelaskan, ada macam-macam, ada rumusan masalah deskriptif, asosiatif, komparatif ya. Boleh, silakan. Mau berapa? Nah, sudah saya jelaskan juga ya, mau berapa? Mau satu, mau dua, mau tiga, mau 26, mau 100 juga boleh. Rumusan masalah disertai dengan kalau ada batasan masalah kalau mau. Ya, misalnya penelitian ini hanya begini, penelitian ini hanya begini, artinya hanya ada yang membatasi gitu ya. Jadi kita tidak bicara seluas-luasnya dari masalah yang kita angkat ya. Mungkin kita ambil lingkup kecil. Nah, jadi tulis batasan masalahnya apa. Kemudian poin D-nya tujuan, jelaskan tujuan biasanya nyambung sama rumusan ya.
Kemudian bagian E-nya manfaatnya apa setelah kira-kira penelitian ini selesai, nanti manfaatnya bagi peneliti apa, bagi masyarakat apa, bagi institusi apa. Kemudian landasan teori. Landasan teorinya silakan ditulis ya selengkap-lengkapnya. Kemarin juga sudah dijelaskan. Ya, ini tergantung pada judulnya apa ya. Tergantung judulnya apa, nanti landasan teorinya apa saja yang harus ditulis. Kemudian metode penelitian. Nah, pilih salah satu jenis penelitian, mau kuantitatif, kualitatif, mix, atau R&D, silahkan mau apa. Kemudian desain penelitiannya. Desain penelitiannya, kalau kuantitatif ada eksperimen, eksperimennya ada 2 kelas dengan pretest dan posttest misalnya. Kalau kualitatif ada fenomenologi misalnya, atau ada grounded theory dan lain-lain ya. Kemarin saya sudah jelaskan di kelas. Kemudian kalau mix silahkan jelaskan mixnya yang seperti apa. Mix juga ada beberapa desain ya. Desain itu ada beberapa. Apakah mau kualitatifnya dulu baru kuantitatif atau kuantitatifnya dulu baru kualitatif gitu kalau di mix. Ini pasti bagian ini bagian nomor 2. R&D juga ada macam-macam, ada IDDA, ada kalau Pak Aryan ingin design thinking atau apa dan lain-lain ya, atau multimedia development life cycle atau apa, silahkan pilih tentukan di nomor 2. Selanjutnya populasi sampel subjek penelitian. Kalau di kuantitatif ada populasi dan sampel, kalau di kualitatif nggak ada ya, sebutnya subjek. Nah, kalau di mix berarti harus ada semuanya, ada populasi, ada sampel, ada subjek. Kalau di R&D nah, mungkin tidak ada, mungkin ada. Ya, mungkin tidak ada, mungkin ada. Ya kalau harus uji user experience atau SUS misalnya ya, harus bertemu dengan subjek penelitian atau harus memilih sampel ya sebutkan. Nah, tapi sebutkan tujuannya untuk apa dulu ya kalau di R&D ya. Jadi harus tahu dulu menentukan populasi dan sampel ini buat apa gitu di R&D ya. Kalau di kuantitatif udah jelas, kalau di kualitatif nggak ada, adanya subjek. Kalau di mix harus ada semuanya. Ini kalau di R&D mau ada, mau enggak harus dijelaskan dulu buat apa gitu ya. Kemudian instrumen penelitian ya. Alat pengumpul datanya apa? Di kuantitatif, kualitatif, mix ini pasti ada. Di R&D nanti dijelaskan instrumennya untuk apa ya. Instrumennya untuk apa? Untuk mengukur apa? Nanti harus dijelaskan. Teknik pengumpulan datanya bagaimana, analisis datanya bagaimana, hipotesis penelitiannya jelaskan jika ada. Kemudian jadwal penelitian. Nah, ini sesuai dengan prosedur penelitian yang ditempuh ya, nanti nyambung ke sini ya. Jadi setelah desain itu nanti ada prosedurnya di sini. Kalau tidak mau digabung ya dipisah prosedur penelitian. Nanti jelaskan bagaimana langkah-langkah penelitian yang ditempuh. Nah, kalau ini tidak terlalu teoritis ya. Kalau ini masih teoritis yang 2. Kalau ini tidak terlalu teoritis tapi menjelaskan secara detail langkah apa yang teman-teman lakukan untuk melaksanakan penelitian. Ya, apa saja. Tapi bisa tergantung pada jenis penelitiannya dan desainnya ya. Lihat referensi nanti bagaimana prosedur penelitian itu maksudnya gimana ya. Intinya langkah-langkah persiapannya apa, pelaksanaannya bagaimana, kemudian nanti pelaporannya bagaimana gitu. Secara umum itu ya, tapi itu bisa dibuat secara detail dijelaskan di dalam bagian ini. Kemudian nanti ada daftar pustaka. Daftar pustaka ditulis di bagian terakhir ya, bagian terakhir. Kalau sudah ada lampirannya boleh nanti dilampirkan. Misalnya instrumennya udah ada, udah bikin, silakan. Kalau ini belum ada instrumen ya, di sini tuh baru rencana ya. Nah, jadi di bagian 5 tuh instrumennya adalah ini, seperti ini, indikatornya begini. Nah, kalau sudah ada, sudah dibuat, boleh dilampirkan nanti di bagian akhir. Nah, ini biasanya tidak lebih dari 20 halaman ya. Nah, jadi dari sini
dari halaman judul sampai bagian daftar pustaka itu tidak lebih dari 20 halaman. Jadi saya rasa nggak susah, ya, karena tidak terlalu banyak. Kemudian kalau di proposal tidak ada uji plagiarisme dulu ya. Jadi kalau di proposal tidak ada uji plagiarisme, jadi silahkan buat proposal sebaik mungkin. Mau pakai alat bantu apapun boleh, sebagus-bagusnya, tapi tetap nanti akan dikonfirmasi ya. Jadi dikonfirmasi kan secara lisan, dan akan ditanya-tanya. Itu barangkali penjelasan terkait dengan tugas besar. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Komisi Pak, boleh Ya, nanya? silakan. Kan itu ada di apa proposal itu ada jadwal terus apa ya sesuai yang nanti kita laksanakan atau kalau untuk tugas UAS ini ya fiktif dulu gitu Pak. Ya, fiktif aja dulu kira-kira ini bisa mengerjakannya berapa lama gitu, berapa minggu, berapa bulan gitu ya. Jadi nanti dikasih warna aja kayak gini. Nyusun proposal ini bulan apa? Ya, kemudian, nah ini tuh kan langkahnya nanti tergantung dari prosedur ya. Jadi kalau prosedurnya ada 30 ya berarti di sini buat 30. 1, 2, 30. Kalau langkahnya ada 30. Kalau langkahnya cuma 8 ya bikin 8. Kira-kira misalnya ini pada saat pelaporan. Ya, pelaporan misalnya, pelaporan tuh kayaknya dari bulan pertama juga sudah melaporkan. Oh ya berarti nanti bikin dari bulan Januari sampai bulan ke-8. Kalau hanya punya target 6 bulan ya 6 bulan. Kalau mau lebih bagus lagi disusun per bulannya eh, dalam mingguan ya, tapi fiktif nggak apa-apa sekarang di proposal. Nanti tapi diperbaiki pada saat seminar proposal ya. Kalau mau seminar proposal itu sudah eh, menunjukkan keseriusan, jadi menunjukkan keseriusan. Ini kayak gimana nih ngerjainnya? Apakah 6 bulan sesuai dengan jadwal kuliah 1 semester atau mau lebih cepat dari itu? Silahkan. Ya, jadi ini dibuat lebih detail per minggu boleh. Nanti tinggal diwarnai kayak gini. Itu Aldi. Jadi untuk di proposal Netlin, saya melihat ininya aja, uraian kegiatannya. Oke Pak, siap. Makasih. Ya, silahkan. Ada lagi? Pak izin bertanya Pak, Mm-mm. untuk proposal penelitian ini tugasnya untuk individu atau bagaimana Pak? Ya, tugasnya individu ya. Jadi tidak per kelompok. Nah, kan UAS ya, pengganti UAS. Jadi tugasnya sendiri-sendiri. Karena ini juga mau dipakai tugas akhir. Tugas akhir kan nggak boleh barengan. Ya, judulnya sama gitu, nggak boleh. Kecuali proyeknya. Proyeknya sama tapi bagi-bagi tugas boleh kan. Tapi kalau judulnya sama nggak boleh. Jadi dari proposal ini sudah harus dibagi-bagi tugasnya. Jadi ini tugasnya per perseorangan. Itu ya, Mat ya. Iya Pak. Sama satu lagi Pak, untuk proposalnya nanti apa? Dipresentasikan nggak Pak? Ya, jadi untuk melihat progres, jadi ada yang tenang-tenang begitu kemarin juga banyak. Jadi nanti setelah UTS kita tiap minggu akan mereview. Jadi kita akan lihat progress report tugas teman-teman. Nanti saya tunjuk aja asal. Jadi tiap minggu harus melaporkan. Jadi di spot nanti akan saya buatkan tempat. Jadi saya akan lihat minggu setelah UTS udah dapat apa. Misal baru latar belakangnya tapi judulnya belum ada. Nanti minggu berikutnya apa sudah ada pemajuan atau enggak.
Jadi kita tetap masuk ke kelas, kita akan lihat progress report dari proposal ini. Sambil saya lihat juga ini yang punya prospek untuk bisa ditulis. Misalnya ya, misal ada yang ngambilnya systematic literature review, boleh nggak? Ya silahkan aja kalau misalnya worth it ya. Nanti saya akan nilai gitu, ini kayaknya bagus nih, bisa ditulis dari sekarang. Nah itu mendingan dikerjakan sekarang gitu. Dipakai jalur non skripsi kan bisa. Atau pakai meta analisis atau pakai bibliometrik, silahkan. Ya, tapi dibikin dulu proposalnya gitu. Saya ingin lihat dulu proposalnya, baru nanti apakah layak atau enggak dilanjutkan, apakah bisa dalam waktu dekat bisa dikerjakan, itu lebih bagus lagi. Jadi kita akan lihat di saat progress report di sana. Ya, jadi dipresentasikan ya nanti. Cuman ngacak gitu. Itu, Mat. Oke, baik Bapak, terima kasih. Oke. Silahkan, ada lagi? Izin Pak, Ya. mau tanya ini Pak. Mungkin sebelumnya ini udah dijelasin ya, tapi saya pengen konfirmasi aja sih. Soalnya di sini suaranya kecil gitu yang saya terima. Jadi takutnya ternyata sudah dijelaskan. Yang mau ditanya ini Pak, kalau misalnya adanya perbedaan antara proposal dan penelitian yang nantinya dilakukan itu Pak, gimana Pak? Misal di proposal saya bilang saya ingin menggunakan metodologi A, tapi pas di pelaksanaan ternyata yang saya gunakan itu metodologi B gitu, dengan adanya alasan-alasan tertentu gitu yang emang tidak memungkinkan untuk menggunakan metodologi A gitu. Tapi karena di proposal itu sudah dinyatakan akan menggunakan metodologi tersebut, itu diperbolehkan nggak Pak untuk diubah gitu pas di penelitian? Ya, proposal itu kan baru propose ya. Propose itu baru pengusulan. Nanti kan akan direview sesuai atau enggak gitu. Jadi akan dilihat dulu sesuai atau enggak. Khawatirnya nanti metode tersebut adalah kurang tepat untuk mengatasi masalah yang dipilih. Intinya gitu ya. Nanti akan direview, makanya ada reviewer atau penguji proposal. Atau sebelum itu biasanya kan dikonfirmasi ke dosen PA-nya atau pembimbing. Nah, kalau ini kan enggak ya. Kalau ini enggak, saya murni akan lihat di proposal ini. Di proposal yang akan dinilai sebagai tugas akhir mata kuliah ini atau sebagai pengganti UAS, saya justru akan melihat ke kemampuan teman-teman dalam memilih metode penelitian. Saya sudah menjelaskan berbagai metode penelitian. Kemudian teman-teman mengusulkan sebuah masalah. Nah, sekarang waktunya untuk memperlihatkan teman-teman tuh ngerti nggak gitu ya. Bisa nggak pilih metode yang tepat untuk mengatasi masalah. Gitu. Kalau di sini ya, meskipun nanti ada review, jadi kadang-kadang kan mahasiswa tuh ada yang takut malah kalau disuruh presentasi, malah nggak mau gitu. Kalau kemarin ya, yang kemarin. Jadi justru malah tidak mendapatkan masukan di proposal. Nah, tapi ada beberapa mahasiswa yang sudah tampil justru dikasih masukan-masukan, kurangnya di sini, di sini, di sini. Jadi proposalnya bagus nilai akhirnya. Nah, jadi silahkan. Jadi kalau di sini saya kan hanya melihat kesesuaian, ketepatan pemilihan metode begitu ya dalam subjektif saya gitu. Oke, kalau punya masalah ini, pilihnya ini cocok nggak? Ya, nanti akan saya nilai. Syukur-syukur kalau sudah dikasih masukan dari awal gitu. Pada saat setelah UTS itu. Tapi untuk realnya ke tugas akhir, jadi nanti kan proposal ini tuh harapannya dilanjutkan, gitu ya. Bisa jadi tidak dilanjut ke tugas akhir gitu ya. Misalnya yang sekarang hanya untuk memenuhi tugas mata kuliah aja, karena tadi kan tujuannya hanya untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah. Bisa jadi nggak dilanjut. Aduh, saya kayaknya mau diganti ya. Terserah, ganti aja. Kalau memang tidak yakin dengan proposal yang hasil tugas mata kuliah ini, boleh diganti. Termasuk metode penelitiannya gitu, termasuk dalaman-dalamannya gitu, ya.
Jadi dirubah aja boleh gitu proposalnya, apalagi hanya bagian metode penelitiannya. Nah, sama saya juga dulu mengusulkan misalnya pembelajaran penelitian saya itu pembelajaran dilakukan secara luring atau misalnya campuran, ada luringnya, ada daringnya. Ternyata di 2019 dihantam oleh COVID-19, saya nggak bisa melaksanakan pembelajaran secara offline, otomatis berarti kan desain penelitian saya berubah gitu. Ya, meskipun kalau dari sisi metode nggak berubah 100%, tapi desainnya yang berubah gitu. Sehingga prosedurnya berubah. Nah, itu ya sah-sah aja, boleh nanti diskusikan dengan pembimbing kalau sudah disahkan ya, itu kalau sudah disahkan. Kalau belum disahkan sih boleh mau di gimana-gimana juga. Ya, kalau belum dapat SK pembimbing skripsi sih menurut saya nggak masalah. Mudah-mudahan jelas ya, Sofian ya. Jelas nggak? Siap. Jelas, Pak. Oke. Makasih ya, Pak. Ya, silakan. Ada lagi? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, saya akan share template-nya. Kemudian dari sekarang teman-teman download pedoman penulisan karya tulis ilmiah UPI ya. Itu udah saya sampaikan. Jadi untuk ukuran kertas dan lain-lain ini silahkan lihat ke pedoman, termasuk spasi dan lain-lain ya. Ini saya sistematika itu cuma formatnya aja. Jadi ini bukan template beneran gitu ya. Ini sesuaikan ukurannya. Misalnya ini 4, spasinya nanti 1,5 dan lain-lain ya. Lihat di pedoman penulisan. Demikian juga dengan marginnya. Marginnya itu kalau proposal UPI itu 3, 2,5, 2,5 ya. Kita cek lagi di panduan, apakah sudah pakai yang 4, 3, 3, 3 ya. Tahu saya biasanya kalau yang UPI yang yang kompetitif UPI itu pakainya 3, 2,5, 2,5. Nanti dicek di pedoman penulisan apakah proposal langsung pakai yang 4, 3, 3 ya. Ini saya simpan. Silakan download. Saya kasih ke Anissa aja ya, jadi nggak di sini ya. Kalau di sini kan nanti ada yang ketinggalan. Dan saya kasih, kemudian saya akan akhiri pertemuan ini kalau tidak ada pertanyaan dengan mengecek kehadiran. Nah, silakan raise hand, kemudian on mic. Saya akan panggil 3 kali ya. Aditya. Hadir, Pak. Ahmad. Masih ada Ahmad? Hadir, Bapak, hadir. Anissa. Hadir, Pak. Oke. Anissa Agni. Hadir, Pak. Atik. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Cilma. Hadir, Pak. Farhan.
Farhan Badrani. Panggilan terakhir, Farhan Badrani. Ada ya. Freda, Hadir, Pak. Hendra, Hadir, Pak. Ira, Hadir, Pak. Ivan Dio, Hadir, Pak. Hoerunisa, Hoerunisa. Panggilan terakhir, Hoerunisa Setiawati. Tidak ada. Cornelius, Hadir, Pak. Luki, Hadir, Pak. Muhammad Fahmi Rizal, Hadir, Pak. Muhammad Fahmi Ulumuddin, Muhammad Fahmi Ulumuddin, panggilan terakhir, Muhammad Fahmi Ulumuddin. Muhammad Ahnaf, Muhammad Ahnaf, panggilan terakhir Muhammad Ahnaf Yafi. Tidak ada. Muhammad Iqbal, Hadir, Pak. Muhammad Sofian masih ada. Hadir, Pak. Najwa, Hadir, Pak. Naufal, Bapak. Pinkan, Rismalika, panggilan terakhir Pinkan Rismalika PH. Tidak ada. Putri Ade, Hadir, Pak. Raisa, Hadir, Pak. Rinaldo, Hadir, Pak. Ririn, Hadir, Pak. Risma, Hadir, Bapak. ya, Celia, Putri, Nurhaliza. Tidak ada. Sidki, Hadir, Pak. Sri Lestari, Hadir, Pak. Suci, Hadir, Pak. Firly, Hadir, Pak.
Wanda Nabila, Hadir, Pak. Yuliana Sventi, Hadir, Pak. Zulfa. Hadir, Pak. Ada yang belum dipanggil? Bapak mohon maaf Pak, tadi saya pahami ulum. Habis dari ini Pak, toilet. Baik. Udah semua ya? Makasih Pak. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akan akhiri pertemuan ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya ya. Sekali lagi selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin yang masih di rumah. Selamat liburan. Ya. Aldi masih di mana, Di? Baru pulang dari Solo, Pak. Oh, enggak ke Sumatera, enggak. Baik, saya tutup ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.